Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersaat teduh bersama-sama. Dan hari ini tanggal 17 kita akan saat teduh dan saya akan pimpin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Bapak, kami bersyukur sebelum kami melaksanakan semua aktivitas kami diberi kesempatan boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, dan Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita sudah masuk dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13. Ya, dan hari ini saya akan membacakan dari Kejadian 18 ayat yang ke-27. Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Bapak Ibu Saudara, kita yang dibesarkan di budaya timur, dari kecil kita diajarkan bahwa kita itu nggak boleh menjawab perkataan orang tua. Kalau orang tua kita lagi ngajarin, mendidik kita, atau lagi marahin kita tuh nggak boleh jawab. Kita dari kecil sudah tahu bahwa itu salah. Berbeda dengan budaya barat ya. Kalau budaya barat itu anak-anaknya lebih bebas gitu untuk berbicara. Terhadap orang tua juga mereka bebas, bahkan terkadang mereka tidak panggil papa mama ya, tapi mereka panggil nama gitu loh. Nah, kalau saya lihat dalam cara mendidik orang tua muda di masa kini, zaman ini itu sepertinya sudah mulai mendidik anak lebih ke budaya barat ya. Anak-anaknya sudah jauh lebih bebas untuk berbicara dan berpendapat kepada orang tuanya. Tapi kita, orang-orang yang dulu atau sampai hari ini masih dibesarkan dalam budaya timur, khususnya orang-orang Chinese Indonesia, memang terkesan lebih keras ya. Tetapi saya melihat ada sisi baik dari pengajaran seperti ini. Dari kecil anak-anak itu sudah diajari apa itu menghormati orang tua, ataupun menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Atau dengan kata lain, anak-anak itu diajar juga untuk menyadari posisinya sebagai orang yang lebih muda. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab yang kita baca tadi itu adalah percakapan antara Abraham dan Tuhan. Abraham berkata di tengah percakapannya itu, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan," atau berbicara kepada Tuhan, "walaupun aku ini debu dan abu." Nah, di bagian lain, Abraham kembali berkata, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi." Lalu Abraham kembali memberikan pendapatnya kepada Tuhan. Lalu sekali lagi Abraham berkata, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja." Lalu Abraham mengatakan lagi apa yang jadi pendapatnya. Sepintas kita melihat Abraham ini seperti ketakutan di hadapan Tuhan. Dia takut Tuhan itu marah dengan dia karena Abraham banyak ngomong sama Tuhan. Seolah-olah Abraham ini seperti anak-anak yang dibesarkan di budaya timur seperti kita, gitu, yang menjawab orang tua, berpendapat di hadapan orang tua itu agak sungkan gitu, atau dinilai tidak sopan. Tapi ternyata tidak demikian sepertinya di dalam pikiran Abraham. Tapi saya lebih percaya bahwa Abraham berkata demikian karena Abraham sadar diri. Dia tidak dibesarkan di budaya timur Chinese Indonesia seperti kita. Tetapi Abraham ini sadar diri siapa dia dan siapa Tuhan. Dia sadar siapa diri dia di hadapan Tuhan. "Aku ini hanya debu dan abu," kata Abraham. Tidak layak sebenarnya debu dan abu itu berbicara, apalagi memberikan pendapat kepada Tuhan. Nah, sikap Abraham yang seperti ini, Bapak Ibu, sayangnya sudah jarang dijumpai di hati orang-orang percaya pada zaman ini. Pengorbanan Kristus memang melayakkan setiap kita untuk boleh datang di hadapan Tuhan setiap waktu, kapanpun kita mau dan dimanapun itu. Kita dengan leluasa bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kita bisa dengan leluasa bernyanyi dan bahkan berdoa, memberikan pendapat, memberikan permohonan kita kepada Tuhan.
Tetapi di sisi lain, karena ini menjadi sesuatu yang setiap hari kita bisa nikmati, setiap waktu kita bisa dapatkan, kita seolah-olah sudah terbiasa dengan hal itu, lalu kita itu lupa kalau kita bisa datang di hadapan Tuhan, sebenarnya itu anugerah loh. Tanpa kematian Kristus, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita nggak layak untuk datang berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi oleh karena Kristuslah kita menerima anugerah itu. Nah, Abraham juga dapat anugerah yang sama seperti itu. Di antara banyak orang, Abraham dipilih oleh Tuhan boleh datang di hadapan Dia. Dan dia hidup di dalam anugerah itu. Tetapi Abraham di tengah anugerah yang demikian, dia tetap tidak lupa loh siapa diri dia. Dia tetap berkata, aku ini debu dan abu. Sesungguhnya aku tidak layak datang di hadapan Tuhan. Itulah mengapa di dalam doa Abraham, kalau kita baca dalam pasal 18 ini, kita akan lihat Abraham itu berdoa tidak memaksakan kehendaknya loh. Aku perintahkan pengampunan Tuhan dilepaskan bagi Sodom karena 30 orang benar di sana. Tidak. Abraham tidak berdoa demikian. Aku perintahkan pengampunan Tuhan dilepaskan bagi Sodom karena 10 orang benar di sana. Tidak. Abraham tidak memerintah Tuhan, tetapi dia berdoa dengan sopan. Abraham berkata, sekiranya ada 30 orang benar di sana Tuhan, gimana? Apakah engkau akan tetap menghancurkan Sodom? Lalu Abraham berkata lagi, kalau misalnya ada 10 orang benar di Sodom, gimana Tuhan? Seperti percakapan, sebuah pertanyaan juga. Abraham tidak memerintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dia. Abraham ini tidak memaksakan kehendaknya loh di hadapan Tuhan. Sebab apa? Abraham sadar dia bisa berbicara di hadapan Tuhan saat itu. Dia bisa, perkataan dia didengar oleh Tuhan saat itu. Itu saja sudah anugerah. Urusan hal itu dikabulkan oleh Tuhan atau tidak, itu hak Tuhan, sudah bukan bagian Abraham lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa banyak belajar dari Abraham. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, datang berdoa di hadapan Tuhan, sadarilah sebenarnya itu anugerah loh. Tuhan mau mendengarkan seruan doa kita, seruan kita minta tolong. Itu sebenarnya anugerah. Tidak ada kewajiban atau keharusan bagi Tuhan untuk mendengarkan suara kita yang debu dan abu ini. Tapi Tuhan mau dengarin kita. Itu anugerah. Maka setiap kali kita datang di hadapan Tuhan berdoa, jangan perintah-perintah Tuhan. Jangan seolah-olah Tuhan itu menjadi hamba dan kita rajanya. Jangan dibalik. Ingat Tuhanlah rajanya dan kita hambanya. Maka dari itu kita datang itu dengan rendah hati, dengan sopan, sebagai debu dan abu. Kita datang itu menaruh semua pengharapan kita, permintaan tolong kita itu di bawah kaki Tuhan. Jangan di atas kepala Tuhan. Tapi kita kasih di bawah kaki Tuhan. Urusan Tuhan kabulkan doa itu atau tidak, itu hak Tuhan Bapak Ibu. Sebab Tuhan lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Kami semua orang-orang percaya yang sudah menerima Kristus dilayakkan boleh datang di hadapan Tuhan kapanpun kami mau. Ketika kami rindu kepada Tuhan, kami bisa datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali lupa bahwa semua hal itu adalah anugerah dan kemurahan hati Tuhan semata. Dan ampuni kami kalau hati kami seringkali keras di hadapan Tuhan. Kami perintah-perintah Tuhan. Kami memaksakan kehendak Tuhan. Kehendak kami yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Ampuni kami Tuhan. Dan tolong Tuhan ubah hati kami mulai hari ini, dari saat teduh kami hari ini. Biarlah kami menjadi seperti Abraham yang rendah diri, datang di hadapan Tuhan dan menyadari siapa diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.